Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alif Satria Wicaksono di video CodeFox keempat ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian queue, linked list, dan stack, serta implementasinya dalam bahasa C++. Bagi yang belum tahu queue, linked list, dan stack, queue, linked list, dan stack adalah tiga struktur data dasar yang paling sering digunakan di berbagai aplikasi. Contohnya, aplikasi berbasis antrian, khususnya aplikasi berbasis antrian. Pertama, saya akan membahas mengenai queue terlebih dahulu. Apa itu queue? Queue adalah antrian dalam struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Queue memiliki karakteristik first in, first out, atau biasa disebut dengan pivot, yang berarti setiap elemen pertama yang dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang keluar dari antrian. Dan ada prinsip queue. Dalam queue, urutan pertama data yang akan dikeluarkan disebut front atau head. Sebaliknya, urutan terakhir data yang baru saja ditambahkan disebut back, rear, atau tail. Proses untuk menambahkan data ke dalam antrian disebut dengan enqueue, sedangkan proses untuk menghapus data dari antrian disebut dequeue. Di sini ada contoh dari queue beserta proses penambahan dan penghapusannya. Untuk menambahkan data maupun menghapus data, kita harus memindahkan terlebih dahulu lokasi head dan tail-nya. Misalkan ketika kita menambahkan 9 di sini, ini lokasi tailnya akan berpindah menjadi ke 9. Untuk menghapus data juga sama seperti itu. Ketika kita ingin menghapus data yang awalnya 2 ini merupakan head dari queue-nya, kemudian lokasi head tersebut akan dipindahkan ke node berikutnya, sehingga data tersebut dapat dihapus. Selanjutnya ada jenis-jenis queue. Yang pertama itu ada linear queue. Linear queue merupakan bentuk dasar dari queue, di mana penambahan serta penghapusan data hanya terjadi pada dua ujung barisan, seperti penambahan elemen dimasukkan di belakang dan penghapusan dilakukan di depan, seperti gambar yang tadi. Gambar yang tadi merupakan contoh dari linear queue. Selanjutnya ada circular queue. Circular queue sama seperti linear queue, tetapi elemen ekornya terhubung dengan elemen kepalanya. Selanjutnya ada priority queue. Di dalam priority queue, setiap elemen memiliki prioritas tertentu. Elemen dengan prioritas tertinggi akan diambil terlebih dahulu. Misalkan sebagai contoh, dalam antrian terdapat dua jenis pelanggan. Yang pertama itu ada pelanggan VIP dan yang kedua itu ada pelanggan biasa. Pelanggan VIP di sini yang merupakan elemen dengan prioritas tertinggi. Bisa dibilang yang akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada double N queue, variasi dari queue di mana elemen dapat ditambahkan dan dihapus dari kedua ujungnya, front dan rear. Selanjutnya ada implementasi queue dalam bahasa C++. Ketika kita ingin membuat queue di dalam program, kita harus menentukan terlebih dahulu mau berapa banyak elemen di dalam queue tersebut. Kita bisa memanfaatkan array untuk menentukan berapa banyak elemen tersebut. Selanjutnya kita harus membuat queue tersebut menjadi kosong terlebih dahulu. Kita bisa memanfaatkan kode ini first sama dengan -1 dan less sama dengan -1. Karena kita menggunakan array, jadi indeks array dimulai dari 0. Kita untuk menginisialisasikan bahwa queue itu kosong, kita bisa menggunakan -1. Selanjutnya ada fungsi enqueue yang digunakan untuk menambahkan data. Ketika kita menambahkan data, maka program akan mengecek apakah elemen pertama itu kosong atau tidak. Jika elemen pertama itu kosong, maka data yang kita tambahkan akan menjadi elemen pertamanya atau elemen kepalanya. Selanjutnya ada fungsi dequeue. Fungsi dequeue digunakan untuk menghapus data dari queue. Dapat dilihat kita bisa menggunakan array first sesuai dengan karakteristik dari queue, yaitu elemen pertama yang akan dihapus pertama kali. Selanjutnya ada fungsi display yang digunakan untuk menampilkan queue, isi dari queue. Selanjutnya ada linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari beberapa elemen yang disebut dengan node, di mana setiap node terhubung satu sama lain dalam urutan tertentu. Linked list memiliki karakteristik utama yaitu fleksibel dalam alokasi dan penghapusan memori, serta dapat menyimpan data secara berurutan tanpa membutuhkan memori berurutan. Jadi, linked list lebih efisien dibandingkan queue dan stack jika kita ingin membuat program di mana pengguna itu bisa menambahkan data di depan, di tengah, maupun di akhir. Sedangkan ketika kita menggunakan queue dan stack, kita tidak bisa menambahkan atau menghapus data sembarangan karena kedua struktur data tersebut memanfaatkan array sebagai penyimpanannya. Selanjutnya
linked list dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada single linked list. Single linked list adalah jenis paling dasar dari linked list, di mana setiap node terhubung ke node berikutnya. Double linked list sama seperti single linked list, tapi node terhubung ke node berikutnya dan terhubung ke node sebelumnya. Circular linked list sama juga seperti single linked list, tapi node ekornya terhubung dengan node kepalanya. Selanjutnya ada representasi dari single linked list. Dapat dilihat di sini, setiap node itu terhubung satu sama lain dengan penghubungnya itu tanda panah tersebut. Tanda panah tersebut kalau dalam programnya biasanya disebut dengan pointer. Selanjutnya ada juga representasi double linked list. Dapat dilihat node terhubung ke node berikutnya dan terhubung ke node sebelumnya. Selanjutnya ada circular linked list. Node ekornya terhubung dengan node kepalanya. Selanjutnya ada implementasi single linked list. Ketika kita ingin membuat linked list dalam program, kita harus membuat elemen terlebih dahulu yang berguna sebagai node di dalam list tersebut. Selanjutnya kita membuat struct list yang berguna untuk listnya. Selanjutnya kita membuat create list. Ini berguna untuk menunjukkan bahwa list tersebut itu masih kosong. Di sini juga ada fungsi untuk menambahkan di awal. Jadi ketika kita ingin menambahkan di awal, program akan mengecek apakah node kepalanya itu kosong atau tidak. Jika kosong, maka node baru tersebut akan menjadi node kepalanya. Di sini juga ada fungsi add first dan add last. Prosesnya sama seperti add first, tapi di add after dan add last ini untuk penambahannya beda. Seperti add after itu penambahannya ditambahkan setelah node tertentu. Kalau untuk add last ditambahkan di belakang list. Selanjutnya ada void delete first. Ini berguna untuk menghapus data di depan. Jadi ketika kita ingin menghapus, program juga akan mengecek apakah node kepalanya itu kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka program akan menelusuri list tersebut. Jika data yang kita ingin hapus ditemukan, maka data tersebut akan karena ini delete first, jadi yang kita hapus adalah node kepalanya, maka lokasi kepalanya itu akan dipindahkan ke node berikutnya. Baru data yang kita ingin hapus di depan itu akan kehapus. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya juga ada fungsi delete after, delete last. Prosesnya kurang lebih sama seperti delete first. Hanya berbeda di tempat penghapusannya. Seperti delete after dihapus setelah node tertentu, delete last dihapus di akhir dari linked list. Selanjutnya ada implementasi double linked list. Dalam double linked list, ketika kita ingin membuat double linked list dalam program, kurang lebih sama seperti single linked list. Hanya berbeda di bagian elemennya. Di elemen sini, kalau di list kita hanya membuat elemen next-nya. Di sini kita membuat elemen pref dan elemen next. Di sini juga listnya kita membuat first dan tail. Kurang lebih sama prosesnya semua. Untuk penambahan di awal juga sama. Ketika kita menambahkan data, program akan mengecek apakah node kepalanya itu kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka data yang kita tambahkan itu akan menjadi data kepalanya. Seperti itu kurang lebih. Untuk add after, add last juga sama. Delete first, delete after, dan delete last juga sama. Seperti di single linked list prosesnya. Selanjutnya ada stack. Stack adalah penyimpanan data dalam struktur data dengan karakteristik utama last in, first out, default. Berarti elemen data yang terakhir masuk akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Contohnya di contoh kasusnya di dunia nyata, misalkan tumpukan baju. Ketika kita mengambil baju dari tumpukan baju, otomatis kita akan mengambil baju yang atas terlebih dahulu. Jika kita ingin mengambil yang paling mudah, kita akan mengambil yang atasnya terlebih dahulu. Jika kita ingin mengambil yang paling bawah, maka kita harus memindahkan baju yang di atasnya terlebih dahulu.
Kurang lebih konsep dari stack ini sama seperti tumpukan baju tersebut. Selanjutnya ada operasi dalam stack. Yang pertama ada push, menambahkan elemen ke atas stack. Change, mengubah data di posisi tertentu. Pop, menghapus satu data di tumpukan teratas. Display, mencetak semua data. IsFull, memeriksa apakah ruang stack sudah penuh atau belum. Destroy, menghapus atau membersihkan semua data pada stack. IsEmpty, memeriksa apakah ruang stack kosong atau tidak. Pick, melihat data di posisi tertentu. Count, menghitung banyak data pada stack. Di sini ada contoh dari stack. Dapat dilihat datanya itu disimpannya bertumpuk seperti itu, di mana data top ini adalah data yang akan pertama kali keluar. Ini contoh dari operasi push-nya. Jadi ketika elemen baru ini ditambahkan, lokasi top ini akan berpindah ke elemen baru tersebut ketika elemen baru ini sudah masuk ke dalam stack ini. Selanjutnya ada juga contoh operasi pop. Untuk operasi pop, ketika kita ingin menghapus data, lokasi topnya harus kita pindahkan terlebih dahulu ke elemen di bawahnya. Baru kita dapat menghapus elemen tersebut. Di sini ada contoh stack-nya dalam bahasa C++. Sama seperti Q, ketika kita ingin membuat stack di dalam programnya, kita harus menentukan terlebih dahulu mau berapa banyak elemen yang ada di dalam stack tersebut. Dapat dilihat, kita bisa memanfaatkan ini, kode ini. Selanjutnya ini yang juga ada fungsi push yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Jadi ketika menambahkan data, program juga akan mengecek apakah stack itu penuh atau tidak. Jika penuh, maka program tidak akan menambahkan data tersebut dan akan keluar output stack penuh. Jika tidak penuh, maka program akan menambahkan stack tersebut dengan kode ini plus stop. Selanjutnya ada fungsi pop yang digunakan untuk menghapus data dari stack. Jadi ketika saya ingin menghapus, program juga akan mengecek apakah stack tersebut kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan keluar output stack kosong. Jika tidak, maka data di dalam stack tersebut, data teratas dalam stack tersebut akan dihapus. Sesuai dengan ini, seperti ini, bisa menggunakan kode ini untuk menghapusnya. Selanjutnya ada fungsi display yang berguna untuk menampilkan stack. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika di dalam penyampaiannya masih terdapat kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.